Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bunda Inces. Semoga kita tuh selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan terus rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, ini tuh aktivitas pagi aku. Ini tuh sekitar jam 7 pagi dan di luar ini memang lagi cuacanya cerah banget ya. Dan memang aku tuh lagi beres-beres ya. Ini tuh yang lagi kosong barangnya aku isi. Terus ini juga aku tuh lagi beresin minuman dingin ya. Karena memang berantakan ya, nggak sesuai sama mereknya. Terus sama aku sambil diisi ya yang kosong-kosong ini. Memang di sini aku tuh sediain yang dingin, yang biasa juga. Karena orang-orang kan berbeda-beda selera ya. Mau yang dingin, mau yang biasa gitu ya, apalagi untuk anak-anak ya. Kalau lagi batuk, pilek nggak boleh gitu ya, sama emaknya tuh suruh yang biasa aja. Di sini aku tuh mau sambil cerita ya tentang pengalaman pribadi aku yang memang pahit ya teman-teman. Jadi mungkin ada sebagian yang pengalamannya ini sama kayak aku, dan jangan sampailah ya pengalaman pahit ini tuh dialami oleh toko-toko sembako yang lain ya teman-teman. Bisa dibilang ini tuh penipu berkedok pembeli ya teman-teman, atau bisa disebut juga kayak maling lah ya. Malingnya ini terang-terangan lah ya, cuma dia tuh pakai taktik dia sendiri ya, keahlian dia. Jadi hari itu tuh hari Jumat ya, siang hari. Dia ini mampir ya belanja ke toko aku. Itu pun dia mau belanja rokok lah ya, biasa. Belanja rokoknya pun ini tuh nggak sebungkus, cuma setengah. Jadi aku tuh harus kembalian ya ke dia. Karena memang uangnya itu gede ya, harus dikembalian. Udah beres berbelanja, dia ini nggak langsung pergi ya. Dia itu malah nongkrong ya di toko aku gitu. Pikir aku ya mungkin dia capek istirahat dulu gitu ya. Jadi dia tuh duduk-duduk dulu gitu ya, santai-santai di situ. Lanjut dia itu balik lagi gitu ya ke toko, mau beli korek gas karena dia katanya lupa nih ya, nggak bawa korek gas. Ya udahlah ya, aku layanin lagi. Lanjut lagi dia ini beli minuman, beli makanan, cemilan ya. Dan itu pun dia harus kembalian terus ya. Mungkin dari situ kali ya dia ini udah niatan ya, mau nipu aku ya. Dia ini udah tahu posisi si dompet aku ya. Setiap aku kembalian gitu ya, adanya tuh di dompet ya, sama aku taruhnya di situ ya. Pokoknya uang ratusan, uang ribuan itu tuh aku taruhnya di situ ya. Jadi mungkin dia tuh udah tahu ya. Apalagi waktu itu kan emang belum ada meja ya, meja kasir, belum ada meja yang ada untuk lacinya kayak gitu ya. Jadi uangnya aku masukin aja ya ke dompet ya. Kecuali untuk uang recehan ya, aku tuh taruhnya di kaleng gitu, dan itu pun aku taruhnya di etalase ya. Jadi pada waktu itu anak aku itu pas lagi rewel ya teman-teman. Dia ini mungkin tahu ya kalau anak aku tuh lagi rewel, terus aku gendong-gendong, tahu-tahu tertidur ya. Dia ini tetap aja ya, dalam hati aku juga kan di warung ya. Ini orang ngapain ya nongkrong di situ, bukannya ke masjid ya, kata aku kayak gitu ya. Cuma aku nggak berani ngomong ya, karena mungkin dia lebih tahu lah ya, laki-laki gitu emang hari Jumat tuh harusnya ke masjid gitu. Tapi pas waktu itu anak aku rewel, aku tidurin di kamar karena memang aku tuh masih tidur di sini ya, kamarnya ini masih di sini gitu ya waktu itu. Jadi aku tidurin, dia itu sengaja berbelanja lagi ya ke aku gitu ya. Ibu beli, cuma aku nggak sautin ya. Gimana ya, pokoknya serba salah ya. Kita nyaut, takutnya anak kita bangun gitu ya. Jadi aku tuh diem aja gitu. Pas waktu aku udah nidurin anak aku keluar, tahu-tahu si laki-laki ini tuh udah nggak ada ya. Kata aku, kemana nih orang, takutnya mungkin kelamaan lah ya aku tuh ngelayaninnya gitu. Cuma aku ya belum curiga ya teman-teman. Pas waktu itu datang lagi warga setempat gitu ya yang berbelanja ke warung aku. Tahu-taunya aku pas waktu ngembalian, dompetnya itu udah nggak ada. Jadi dari situ aku tuh baru ngeh ya kalau
orang ini tuh emang niatnya nipu aku ya teman-teman. Jadi mungkin karena memang sudah ada niatan dia ya, sudah ahlinya dia, atau mungkin ada kesempatan juga ya, karena aku ini berdua aja gitu ya sama anak aku, terus jalanan juga sepi ya. Memang kalau hari Jumat kan orang-orang pada ke masjid, jadi jalanan juga kan pada sepi ya. Dari situ aku mikir ya teman-teman, ya ampun, ini uang semua penghasilan aku dari pagi sampai siang ini dibawa semua sama dia gitu ya. Karena memang uangnya ini yang ratusan, yang ribuan, yang puluhan itu tuh sama aku ditaruhnya di situ semua ya, kecuali untuk recehan ya, itu tuh ada di kaleng. Dan itu tuh aku masih inget banget, 600.000 sama yang puluhan-puluhan yang lain lah ya, recehan untuk kembalian. Ya ampun, itu tuh aku sedih banget ya teman-teman. Kata aku penghasilan aku gitu ya dari pagi sampai siang nggak ada ya. Sedih juga ya, kecewa gitu ya, kok aku orangnya nggak ngeh gitu ya kalau orang itu tuh mau nipu gitu ya. Siapa yang tahu lah ya, memang lagi apes aja kali ya aku ini. Dan itu pun orangnya tega banget gitu ya, mau nipu aku gitu ya. Jadi ya aku anggap itu tuh memang hari apesnya aku, dan mungkin aku ini kurang sedekah juga ya teman-teman, aku anggapnya kayak gitu aja. Jadi ya aku harus nombokin lagi ya teman-teman. Dan ini tuh aku saranin juga, biasanya kalau yang warungnya ini masih ini ya, masih bersatu lah ya sama rumah gitu. Biasanya kalau ibu rumah tangga ini kan pekerjaan emang pengen beres ya, apalagi untuk masak nih. Biasanya kalau untuk masak kan ibu-ibu suka tanggung ya, pengennya cepet kelar gitu ya masak ini, terus takutnya ada yang beli gitu, dia ngambil kesempatannya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terulang ya ibu-ibu, apalagi untuk yang di pinggir jalan ya, karena yang namanya di pinggir jalan kan namanya orang kan bukan warga setempat ya yang beli, banyak gitu yang lewat juga. Jadi kita tuh nggak tahu yang mana itu orangnya ya, nggak bakal tahu, apalagi kalau nggak dipasang CCTV ya teman-teman, kita tuh mana tahu gitu ya. Jadi seenggaknya kalau untuk yang berbelanja kayak gitu tuh ada rasa curiga ya. Jadi cukup aku aja ya yang ngalamin, semoga yang lain itu jangan sampai ngalamin lah ya. Terus untuk pengalaman aku yang kedua ya teman-teman, ini tuh keteledoran aku juga sebenarnya ya. Jadi ada orang yang berbelanja ke aku, uangnya ini 50.000 dan itu pun digulung ya, bukan melebar gitu ya, panjang. Jadi ya udahlah ya, karena posisinya itu main aku masukin aja ya uangnya ke laci ya. Tahu-tahu pas waktu aku diberesin, uangnya ini buntung ya. Jadi uang 50.000-nya ini dipotong dua ya. Mungkin yang untuk sepotongnya lagi mungkin dia mau nipu lagi kali ya ke warung orang lain. Karena memang aku tuh orangnya teledor juga ya. Bukannya pas waktu dia beli gitu aku langsung buka gitu ya, lebarin, tahu-tahu sama aku main masukin aja. Itu tuh memang keteledoran aku ya teman-teman. Terus ada juga gitu ya yang tega kayak gitu ya. Orang tuh bermacam-macam ya modusnya ya teman-teman. Terus lanjut ada lagi ya kasusnya ya. Jadi waktu itu dia tuh belinya ini uangnya 50.000 ya. Terus aku kembalian aja ya, dia itu belanja makanan. Tahu-tahu dia tuh sengaja kali ya belanjanya ini rame orang lah ya, rame orang. Dia tuh udah aku kembalian ngakunya ini uangnya 100.000 ya, padahal itu tuh uangnya nggak ada ya yang 100.000. Aku tuh mau ngotot, takut inilah ya ke pelanggan lain, aku tuh nggak enak gitu ya kalau harus teriak-teriak uangnya ini bukan segitu gitu ya. Jadi ya udahlah ya, aku malah kembalian lagi. Jadi aku tuh ngalah aja gitu ya sama yang pembeli gitu. Dan aku tuh masih mikir gitu ya pas waktu dia pergi, perasaan nggak ada deh ya yang beli uangnya ini 100.000 gitu ya. Jadi ya apes lagi aja gitu ya aku, ya ampun teman-teman, banyak banget ya pengalaman aku nih ya yang pahit-pahit gitu ya. Apalagi pas waktu itu aku tuh memang masih merintis banget ya usahanya ya, masih kecil-kecilan gitu ya. Jadi ya
pikir aku ini tuh untuk pengalaman aku ke depannya ya teman-teman. Semoga teman-teman tuh nggak ada ya pengalaman-pengalaman kayak gini ya. Waspada itu perlu ya teman-teman, karena memang orang ini nggak semuanya baik ya. Jadi sekarang ini aku yang udah pengalaman, jadi selalu aku waspadai ya. Ada juga ya yang ini, yang uang palsu juga aku tuh. Aduh, benar-benar ya aku tuh emang teledor ya. Aku tuh masih belum tahu gitu ya sama uang palsu itu kayak gimana. Apalagi untuk alat pendeteksi uang palsu itu aku tuh emang belum punya ya teman-teman. Jadi aku tuh ya main taro aja, tahu-tahu aku mau belanja uangnya ini palsu ya. Pokoknya banyak banget ya teman-teman. Tapi ya disyukuri ya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, ya memang kerugiannya nggak terlalu besar, cuma ya keingatan terus ya yang buruk-buruk ini gitu ya, apalagi kalau posisinya kita tuh memang lagi merintis-merintisnya usaha gitu ya, cobaan ini ada aja. Tapi mudah-mudahan untuk aku ke depannya ini sudah nggak ada ya teman-teman, cukup sampai kemarin-kemarin aja ya pengalamannya. Ada yang lucu lagi, ini ya, orang gila juga ya, ada ya ke warung aku ini ya. Dia itu kirain aku bukan orang gila ya, ini, pakaiannya rapi gitu ya, ngambil minuman, ngambil makanan gitu, dan itu pun nggak sekali ya, dia itu sering gitu ya ngambil makanan, minuman. Kalau untuk aku ya, kalau orang gila mau makan, mau minum itu tuh nggak jadi masalah ya, menurut aku dia juga pengen makan. Aku itu takutnya dia ini galak, terus ngacak-ngacak warung gitu ya, itu doang yang aku khawatirin gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman, pengalaman aku ini bisa jadi pelajaran semua ya, kalau kita tuh harus hati-hati, harus waspada sama orang. Itu aja ya teman-teman pengalaman aku. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena memang aku juga kan hanya manusia biasa ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum.